Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kita diberi kesempatan untuk hadir pada sidang proposal kali ini. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Firda Azara, SPD MSI, dan kepada Bapak dosen pembahas, yaitu Bapak Dr. Febrianto, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Adila Prima Putri, NIM 19231001, berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Model Kooperatif Tipe Think Pair-Share dengan Strategi Crossword Puzzle pada materi Sistem Peredaran Darah untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa SMP. Baiklah, yang pertama bab 1 mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembelajaran di sekolah akan terlaksana dengan baik apabila dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, pembelajaran sains pada kurikulum 2013 menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses diri dan sikap ilmiah. Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik menuntut peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk memperoleh pengetahuannya sendiri. Tugas guru di sini hanya sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Pendidikan sains di sekolah menengah pertama disebut dengan IPA terpadu. Pembelajaran IPA merupakan bidang studi yang menggabungkan berbagai bidang ilmu pengetahuan, yaitu fisika, kimia, dan biologi sebagai dasar untuk memecahkan masalah yang timbul dipandang secara terintegrasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan di SMP Negeri 7 Padang pada 11 Februari tahun 2022 dengan guru mata pelajaran IPA, yaitu Ibu Zahirman, SPD, tentang proses pembelajaran, diketahui bahwa pemahaman konsep peserta didik khususnya untuk mata pelajaran biologi masih rendah. Peserta didik belajar hanya menghafalkan konsep, bukan memahami serta mengembangkan konsep yang ada di pikiran mereka. Saat penulis melakukan praktek lapangan, penulis juga melakukan observasi lagi masih di tempat yang sama, yaitu di SMP Negeri 7 Padang. Nah, berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah sehingga peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam memahami pembelajaran IPA karena banyaknya istilah-istilah dalam mata pelajaran IPA, terutama pada mata pelajaran biologi, khususnya pada materi sistem peredaran darah. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu usaha untuk meningkatkan kompetensi belajar peserta didik. Guru diharapkan dapat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat. Salah satu cara dalam meningkatkan kompetensi belajar peserta didik dapat dilakukan melalui model pembelajaran kooperatif. Model Think Pair-Share atau berpikir berpasangan terbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Model Think Pair-Share ini pertama kali dikembangkan oleh Franz Lehmann dan koleganya di Universitas Maryland sesuai dengan yang dikutip oleh Arendts pada tahun 1997, menyatakan bahwa Think Pair-Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dalam pembelajaran biologi, banyak peserta didik yang mengalami kesulitan untuk memahami materi biologi karena banyaknya materi yang harus dihafal dan terlalu banyak istilah-istilah ilmiah yang memerlukan pemahaman konsep. Agar peserta didik dapat mengingat istilah-istilah dalam pembelajaran biologi, maka diperlukan strategi pembelajaran yang tepat, yaitu salah satunya dengan menggunakan strategi crossword puzzle. Strategi crossword puzzle dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Pair-Share yang dapat membantu peserta didik untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Penerapan strategi crossword puzzle atau teka-teki silang dapat menjadikan pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan, serta mempermudah peserta didik dalam memahami konsep biologi terutama pada materi sistem peredaran darah. Materi sistem peredaran darah membahas tentang konsep yang berkaitan dengan istilah biologi yang perlu diingat dan dipahami peserta didik seperti nama-nama organ, komponen darah, dan lain sebagainya, yang kebanyakan menggunakan istilah-istilah biologi atau istilah Latin. Oleh karena itu, diharapkan peserta didik dapat memahami konsep dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, guru pada umumnya menerapkan metode ceramah dan belum pernah menerapkan model pembelajaran kooperatif Think Pair. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan strategi pembelajaran yang aktif. Dan yang ketiga, pemahaman konsep peserta didik pada materi sistem peredaran darah masih rendah. Kemudian, batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 7 Padang. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif yang digunakan pada penelitian itu yaitu model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi pembelajaran crossword puzzle. Dan yang keempat, penelitian ini difokuskan pada KD 3.7 dan 4.7 kelas 8 mengenai sistem peredaran darah. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh penerapan model kooperatif tipe Think Pair dengan strategi crossword puzzle pada materi sistem peredaran darah untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Padang. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan model kooperatif tipe Think Pair dengan strategi crossword puzzle pada materi sistem peredaran darah untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Padang. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu bagi peneliti sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan. Kedua, manfaat bagi guru yaitu sebagai penambah wawasan dan bahan pertimbangan dalam memilih model dan strategi pembelajaran yang digunakan, khususnya pada materi sistem peredaran darah. Kemudian manfaat yang ketiga bagi peserta didik yaitu menjadi aktivitas rekreasi dengan strategi pembelajaran crossword puzzle dapat membuat peserta didik merasa nyaman dan mengurangi tekanan dalam pembelajaran dibandingkan teknik pembelajaran konvensional. Dan manfaat bagi peneliti lainnya yaitu sebagai referensi bagi pembaca untuk penelitian lebih lanjut. Baiklah, untuk bab kedua mengenai kajian teori, yaitu membahas mengenai pembelajaran IPA. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair. Yang keempat, strategi pembelajaran crossword puzzle atau teka-teki silang. Yang kelima, pemahaman konsep. Yang keenam, materi sistem peredaran darah. Dan yang ketujuh, hubungan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair dengan strategi crossword puzzle terhadap pemahaman konsep materi sistem peredaran darah. Baiklah, selanjutnya ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2019 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Think Pair berbantu teka-teki silang untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi kelas 11 di SMA Negeri 1 Singingi tahun ajaran 2018 dan 2019. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penerapan model pembelajaran Think Pair dengan bantuan teka-teki silang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa biologi pada materi sistem gerak pada manusia dan sistem sirkulasi darah. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratama pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Model Kooperatif Tipe Think Pair terhadap hasil belajar IPA peserta didik SMP Amal Bakti Lampung Selatan pada materi energi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif Think Pair terhadap hasil belajar peserta didik SMP Amal Bakti pada materi energi. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Muntaha pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle terhadap hasil belajar siswa pada materi energi SMP Negeri 4 Banda Aceh. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu adanya pengaruh strategi pembelajaran crossword puzzle terhadap hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sartika pada tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair terhadap hasil belajar
siswa pada materi Sistem Pencernaan pada Manusia kelas 11 IPA 1 MAN model Bukit Tinggi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model pembelajaran Think Parser efektif terhadap hasil belajar siswa materi Sistem Pencernaan pada Manusia. Baiklah, untuk kerangka konseptual pada penelitian ini dapat Bapak Ibu dan audiens lihat pada slide yang tersedia. Untuk hipotesis pada penelitian ini yaitu H0 jika penerapan model kooperatif tipe Think Parser dengan strategi crossword puzzle pada materi tidak berpengaruh positif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 8 di SMP Negeri 7 Padang. H1 jika penerapan model kooperatif tipe Think Parser dengan strategi crossword puzzle pada materi sistem peredaran darah berpengaruh positif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Padang. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, untuk desain penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu atau quasi experimental research dengan desain penelitian random control group post test only design. Nah, untuk tabelnya dapat Bapak Ibu dan audiens lihat pada slide yang tersedia. Nah, untuk definisi operasionalnya, prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penyelesaian. Terdapat 2 variabel dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu variabel bebas atau variabel X. Dalam penelitian ini, variabel bebas yaitu pemberian perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Parser dengan strategi crossword puzzle pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Sedangkan variabel terikatnya atau variabel Y-nya yaitu pemahaman konsep peserta didik setelah diberikan perlakuan sesuai dengan variabel X atau variabel bebas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 8 SMP Negeri 7 Padang tahun ajaran 2020-2021 yang terdiri dari 8 kelas. Sedangkan untuk sampelnya terdiri dari 1 kelas sebagai kelas eksperimen yaitu kelas 8D dan 1 kelas sebagai kelas kontrol yaitu kelas 8E. Selanjutnya kita masuk ke instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu 40 butir soal post test KD 3.7 dan 4.7 kelas 8 mengenai sistem peredaran darah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji coba instrumen yang pertama yaitu validitas tes. Berikut adalah tabel koefisien validitas tes. Dapat Bapak Ibu dan audiens lihat pada tabel ini. Soal yang digunakan yaitu dengan kriteria besar dari 0,41 atau kriteria cukup sampai tinggi. Yang kedua yaitu reliabilitas tes. Suatu tes dapat dikatakan tes yang reliable apabila tes tersebut menunjukkan hasil yang tetap, konsisten dari satu pengukuran ke pengukuran berikutnya. Yang ketiga yaitu daya beda soal. Daya beda soal atau indeks diskriminasi adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Nah, untuk kriterianya dapat Bapak Ibu dan audiens lihat pada slide yang tersedia. Yang keempat ada tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal ini merupakan proporsi atau perbandingan antara peserta didik yang menjawab benar dengan keseluruhan peserta didik yang mengikuti tes. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes berupa tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Sedangkan teknik non-tes yang digunakan yaitu berupa angket dan lembar observasi. Yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis data. Yang pertama yaitu peneliti akan melakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian akan dilakukan uji hipotesis. Nah, jika data yang ditemukan normal dan homogen maka kita dapat melakukan uji parametrik dengan uji T. Jika tidak, kita dapat melanjutkan dengan uji non parametrik yaitu uji U atau uji Mann-Whitney. Baiklah, sampai di sini presentasi proposal penelitian saya. Saya menyadari masih banyak kekurangan pada proposal penelitian ini. Oleh karena itu, saya membutuhkan kritik dan saran dari Bapak Ibu pembimbing dan pembahas untuk perbaikan proposal ini.
maaf jika ada kesalahan selama presentasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.